Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan mausu'ah manahij syar'iyyahnya, bab an-nahyu anit ta'alli 'ala Allah, bab larangan dari bersumpah atas nama Allah ya untuk mendoakan keburukan orang lain. Dari Jundub bin Abdillah bahwasanya Rasulullah SAW ya bercerita, anna rajulan qala, bahwasanya dahulu ada orang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan. Maka Allah pun berfirman, man dzal ladzi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan, siapa orang yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dosa si fulan. Fa inni qad ghafartu li fulan, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa si fulan, wa ahbatu amalak, dan membatalkan amalan kamu. Dari Imam Muslim nomor 2621. Hadis ini menunjukkan tidak boleh kita bersumpah atas nama Allah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan sifat pengampun Allah, di mana Allah sangat pengampun. Maka dari hadis ini kita ambil beberapa faidah. Yang pertama, rahmatullahi wasi'at kulla syai', bahwa rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Dan Allah, di antara rahmat Allah adalah bahwa Allah mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat kepadanya. Maka kewajiban kita adalah berusaha mendakwahi manusia agar bertaubat dari dosa-dosanya, dan memberitahukan kepada mereka bahwa jika mereka bertaubat pada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Tapi jika mereka tidak mau bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangat keras. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis tersebut, al-iqtirar bil amal yurithun nazar ila nas bi'ainil muqab. Orang yang tertipu dengan amalan solehnya menjadikan dia menganggap sepele orang lain. Wa madrajatun li syaitan, dan itu menjadi pintu setan untuk menjadikan dia mudah menghukumi manusia dengan neraka jahanam. Atau memastikan bahwa si fulan itu pasti neraka, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosanya dan yang lainnya. Dan ini jelas bisa membatalkan amal. Maka jangan sampai kita merasa tertipu dengan banyaknya amal yang berakibat kemudian kita mudah memvonis orang lain dengan kekal dalam api neraka atau mengkafirkan. Faedah selanjutnya, taqnitul insan min rahmatillah sababun fi izdiyadil 'asi fi ma'asih. Bahwa ketika kita mengucapkan kata-kata yang membuat seseorang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu menyebabkan orang tersebut bukannya kembali kepada Allah, tapi malah semakin terjerumus dalam dosa. Maka kewajiban kita adalah berusaha supaya dia mau taubat kepada Allah dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan bahwasanya kewajiban dia seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah untuk minta ampun, dan bahwasanya Allah pasti mengampuni dosa-dosanya apabila ia bertaubat. Faedah selanjutnya, yajibu 'alal muslim an yakuna miftah khair mighlaq syarr. Wajib atas seorang muslim menjadi pintu pembuka kebaikan dan pintu pengunci keburukan. Jangan sampai gara-gara dia orang lari dari kebenaran, karena sikapnya atau ucapannya yang membuat akhirnya orang lari dari kebenaran. Ini tidak dibenarkan. Maka kita berusaha untuk menjadi pembuka pintu kebaikan dan hidayah, agar mereka mau menyukai hidayah, menyukai kebenaran, dengan tentunya akhlak kita, dengan ucapan kita yang baik dan yang lainnya. Wallahu a'lam.